Halo sahabat semuanya. Kali ini saya akan membawakan cerita yang luar biasa dan penuh keberanian, yang akan membuat kamu takjub dan terinspirasi. Jangan lewatkan momen seru saat Kang Deddy Mulyadi berani hadang proyek miliaran demi pedagang kecil yang tak bersuara. Sebelum kita mulai, ayo tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita. Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga. Semoga dengan subscribe, rezeki kamu dilancarkan, kesehatan selalu terjaga, dan segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap? Yuk, kita mulai ceritanya. Matahari baru saja menyentuh puncak langit saat suara mesin berat menggema dari ujung jalan. Debu-debu beterbangan, memeluk udara siang yang kian panas. Di sisi jalan yang sempit itu, seorang pedagang tua bernama Mang Edi duduk bersila di depan lapak kayunya. Warung kecil peninggalan almarhum istrinya itu telah menemaninya lebih dari 2 dekade. Disitulah ia menjual gorengan, kopi hitam, dan mie rebus kepada tukang becak, sopir angkot, dan para buruh harian yang melewati trotoar. Namun pagi itu berbeda. Wajah Mang Edi yang biasanya ramah tampak gelisah. Selembar surat berstempel tebal tergeletak di atas meja lapaknya. Surat peringatan ketiga dari kantor proyek. Isinya tegas. Dalam 2 hari ke depan, seluruh bangunan semi permanen di sepanjang jalan itu harus dibongkar, termasuk warung Mang Edi. Dari kejauhan, spanduk besar terbentang di pinggir jalan, pembangunan pusat perbelanjaan dan parkir terpadu. Nilai investasi 70 miliar. Di bawahnya, sejumlah alat berat telah berjajar rapi. Para petugas lapangan berlalu lalang dengan rompi dan helm proyek. Beberapa orang berseragam putih terus berdiskusi, sementara sesekali mata mereka mengarah tajam ke warung kecil Mang Edi, seolah menganggapnya duri dalam daging. Mang Edi meremas surat di tangannya. Ia tidak punya anak. Istrinya sudah lama tiada. Satu-satunya peninggalan yang membuatnya merasa masih hidup adalah lapak kecil ini. Tempat di mana ia bisa berbagi cerita, senyum, dan harapan dengan orang-orang kecil lain di sekitarnya. Sore harinya, suasana makin tegang. Beberapa pekerja dari pihak proyek mulai mengukur batas tanah. Mereka tak segan menyandarkan garis kapur tepat di kaki meja warung Mang Edi. Bahkan satu dari mereka berteriak, menyuruh Mang Edi segera mengemasi dagangannya. Tapi pria renta itu tak bergerak. Ia hanya duduk diam, menatap aspal dengan mata merah dan rahang mengeras. Dari balik rumunan, seorang pemuda yang kebetulan sedang melintas memvideokan kejadian itu. Dalam hitungan jam, potongan video tersebut tersebar di media sosial. Komentar demi komentar mulai bermunculan. Sebagian marah, sebagian lainnya justru membela proyek dan menyalahkan Mang Edi. Malamnya, rumah kecil Mang Edi yang berdempetan dengan lapaknya kedatangan tamu tak biasa. Seorang tokoh publik, mantan bupati yang dikenal blak-blakan, melangkah masuk dengan wajah serius. Dialah Kang Deddy Mulyadi. Tanpa banyak basa-basi, Kang Deddy duduk di kursi bambu di samping lapak. Ia memandangi warung tua itu sejenak, lalu memejamkan mata. Besok pagi, saya datang lagi ke sini. Jangan kemanapun, Mang. Ucapnya pelan, tapi penuh makna. Mang Edi tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Di luar sana, suara mesin proyek masih meraung, seperti sedang menantang suara kebenaran yang mulai bangkit dari balik debu dan derita. Pagi menjelang dengan langit yang mendung. Embusan angin membawa aroma tanah basah dari ujung kampung, seperti firasat akan sesuatu yang besar terjadi hari ini. Di tengah deretan bangunan ruko dan kontrakan semi permanen, lapak Mang Edi berdiri sendirian, mencolok seperti luka di tubuh kota yang sibuk dibenahi. Di balik jendela ruko-ruko itu, warga mulai mengintip. Mereka sudah mendengar kabar bahwa Kang Deddy akan datang kembali hari ini. Semalam, video tentang kedatangannya ke lapak Mang Edi menyebar luas, menyulut berbagai reaksi. Ada yang berharap, ada yang meremehkan, dan ada pula yang khawatir proyek besar itu akan benar-benar terganggu oleh keberadaan satu orang. Di sisi lain, para pejabat proyek mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif. Truk pengangkut material datang silih berganti, membawa tiang pancang dan beton. Papan-papan petunjuk mulai dipasang di pinggir jalan. Pihak keamanan swasta proyek juga dikerahkan lebih banyak. Para mandor mulai resah karena satu titik kecil belum dibersihkan, dan titik itu adalah warung Mang Edi. Jam 8 pagi. Suara sirene polisi dari kejauhan tiba-tiba terdengar. Warga berlarian keluar rumah, berkumpul di sekitar jalan yang mulai ditutup sebagian. Dari kejauhan, terlihat mobil putih sederhana melaju perlahan.
Tidak mewah, tidak dikawal berlebihan. Tapi dari balik kaca depan, wajah itu tampak jelas. Kang Dedi Mulyadi. Ia turun dari mobil, mengenakan pakaian tradisional Sunda yang sederhana, ikat di kepala, baju pangsi hitam, dan sandal kulit yang sudah terlihat usang. Tapi sorot matanya tajam. Langkahnya mantap. Setiap langkahnya seperti memberi isyarat bahwa hari ini bukan proyek miliaran yang menang. Kang Dedi berjalan langsung menuju lapak Mang Edi. Ia tak bicara sepatah kata pun kepada wartawan yang sudah menunggu sejak pagi. Tak menyapa aparat, tak menyodorkan senyum basa-basi. Ia hanya menunduk hormat pada Mang Edi yang duduk termenung sambil menyalakan kompor kecilnya. "Mang, jualan dulu aja ya. Jangan tutup sebelum ada kejelasan," ucap Kang Dedi dengan suara pelan tapi tegas. Mang Edi mengangguk, tak mampu menahan air mata yang menggantung di pelupuknya. Tak lama kemudian, seorang pria berbadan besar dan mengenakan jas proyek datang menghampiri dengan nada tinggi. "Pak Dedi, kami mohon jangan mengganggu jalannya pembangunan. Ini program resmi. Jangan dijadikan panggung pencitraan." Orang-orang langsung menoleh. Suasana menegang. Namun Kang Dedi tidak langsung menjawab. Ia melangkah perlahan ke depan truk yang sedang bersiap mundur ke area lapak. Tangannya terangkat, menyuruh truk berhenti. "Saya tidak berdiri untuk pencitraan. Saya berdiri karena ini bagian dari nurani. Jangan sampai pembangunan kota dibangun di atas air mata rakyat kecil." Suaranya menggetarkan hati. Bahkan angin pun seakan ikut diam. Sopir truk menghentikan kendaraannya. Warga mulai bersorak pelan. Sebagian dari mereka merekam dengan ponsel gemetar. Seketika, suasana berubah. Beberapa petugas proyek tampak gelisah. Ada yang mulai menelepon seseorang, mungkin atasan mereka. Tapi Kang Dedi tetap berdiri di tengah jalan, di antara Mang Edi dan alat berat. Di balik semua itu, ternyata ada sesuatu yang lebih besar. Seorang pengusaha ternama yang punya andil besar dalam proyek ini ternyata sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Ia dikenal bengis dan tak suka diganggu. Dan kabarnya, ia tidak akan tinggal diam melihat proyeknya ditentang di depan publik. Warga menunggu dengan jantung berdebar. Apakah akan terjadi konfrontasi? Akankah suara satu orang cukup untuk menghentikan rencana besar yang sudah diteken di atas meja-meja kekuasaan? Tapi Kang Dedi tidak bergerak. Ia tahu, hari ini bukan hanya tentang satu lapak. Ini tentang siapa yang sebenarnya masih mau mendengar suara rakyat kecil. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi ketika kerumunan warga semakin padat di sekitar lapak Mang Edi. Berbagai kalangan mulai berkumpul. Ada tukang ojek, ibu-ibu yang membawa anak-anaknya, pedagang kecil lainnya, hingga para remaja yang penasaran. Semua datang dengan harapan sama, menyaksikan langkah berani Kang Dedi yang kini menjadi simbol perlawanan kecil melawan proyek besar. Di sisi lain, para pejabat proyek dan kontraktor yang selama ini mengatur jalannya pembangunan mulai mengatur strategi. Mereka berusaha menghubungi pejabat pemerintah setempat, mencoba mencari celah agar bisa memaksa penggusuran berjalan tanpa hambatan. Bahkan aparat keamanan tambahan mulai berdatangan, lengkap dengan seragam dan peralatan pengamanan. Namun yang menarik, Kang Dedi tidak bergeming sedikit pun. Dengan wajah tenang dan suara yang tetap tegas, ia berdiri di depan lapak kecil itu, di hadapan alat berat yang siap menggilas. Wajahnya memancarkan keyakinan dan kekuatan yang membuat siapa saja yang melihatnya merasa tak bisa menoleh. Satu persatu pejabat mulai berbicara, mencoba mengajak Kang Dedi bernegosiasi. Tawaran kompromi berusaha dilontarkan, mulai dari relokasi pedagang ke tempat yang dianggap lebih layak, hingga janji kompensasi finansial. Namun Kang Dedi tetap menggeleng. Baginya, tidak ada uang yang bisa menggantikan sebuah tempat yang sudah menjadi rumah dan sumber kehidupan. Tiba-tiba, suara pengeras suara proyek memecah kerumunan. "Kami minta warga untuk menjaga ketertiban. Pembangunan ini demi kemajuan daerah dan kesejahteraan banyak orang." Namun nada itu tak mampu membungkam semangat warga yang sudah tergerak hatinya. Beberapa pedagang kecil mulai maju, mengungkapkan kisah mereka. Mereka menceritakan bagaimana lapak-lapak kecil itu menjadi sumber nafkah untuk keluarga, untuk anak-anak yang masih sekolah, untuk biaya hidup sehari-hari yang tak mudah dijangkau oleh proyek besar. Suara-suara sederhana itu menjadi gema yang menyentuh banyak hati. Dalam kegaduhan itu, Kang Dedi memegang mikrofon. Suaranya mengalir lembut tapi penuh wibawa. "Ini bukan hanya tentang lapak Mang Edi. Ini tentang hak kita semua. Tentang bagaimana pembangunan harus adil, tidak mengorbankan yang kecil demi yang besar.
Jangan sampai kemajuan menjadi alasan untuk menindas rakyat sendiri. Kerumunan semakin bergemuruh. Warga meneriakan dukungan, dan beberapa mulai menyiapkan spanduk kecil bertuliskan, "Dukung Mang Edi," dan "Pembangunan harus adil." Foto-foto Kang Dedi dan Mang Edi beredar cepat di media sosial. Trending topik mulai muncul, dan perhatian nasional mulai terfokus pada pertempuran kecil ini. Namun, suasana tidak selalu tenang. Seorang pria berjas hitam, tampak sebagai wakil pengusaha besar, tiba-tiba melangkah maju dengan wajah dingin. Ia menatap tajam ke arah Kang Dedi dan berucap lantang, "Pak Dedi, proyek ini sudah disetujui semua pihak. Jika ini terus berlanjut, kami tidak segan mengambil langkah hukum yang lebih tegas." Kang Dedi menatap pria itu dalam-dalam. Ia tahu, bukan hanya bicara hukum yang dipertaruhkan. Ada kekuatan besar yang siap menekan, dan bukan hanya soal lapak kecil saja. Namun keberaniannya tidak surut. "Kami bukan lawan yang mudah diintimidasi. Kami membawa suara rakyat, dan itu lebih kuat dari apapun." Ketegangan makin memuncak. Suasana seperti berada di ujung tali yang siap putus kapan saja. Setiap detik seolah menunggu ledakan yang bisa merubah segalanya. Di tengah keramaian itu, Mang Edi berdiri perlahan. Dengan suara gemetar namun penuh harap, ia berkata, "Ini bukan hanya untuk saya. Ini untuk semua orang kecil yang tidak punya suara. Terima kasih Pak Dedi, sudah datang dan membela kami." Kang Dedi mengangguk. "Kita tidak akan mundur. Kita berdiri bersama, sampai keadilan ditegakkan." Panas yang kian menyengat, tapi tak ada yang beranjak. Ratusan pasang mata masih tertuju ke arah lapak sederhana Mang Edi yang kini menjadi medan pertarungan harga diri rakyat kecil melawan kekuasaan dan uang. Namun di balik semua sorotan itu, diam-diam tersimpan fakta mencengangkan tentang proyek yang tengah dipaksakan berdiri di atas tanah para pedagang kecil itu. Kang Dedi tahu, persoalan ini bukan hanya sekadar pembangunan jalan atau pelebaran trotoar. Ia mencium ada yang ganjil sejak awal. Sejak mendengar kabar bahwa sejumlah pedagang akan digusur demi proyek penataan kota, ia merasa ada yang disembunyikan. Apalagi saat mengetahui proses penggusuran itu berlangsung begitu cepat, tanpa sosialisasi, tanpa transparansi. Diam-diam, Kang Dedi menyelidiki latar belakang proyek ini. Ia mengerahkan timnya yang terbiasa turun ke lapangan. Mereka menelusuri dokumen tender, kontrak kerja, hingga siapa saja pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari proyek bernilai miliaran rupiah itu. Dan benar saja, satu demi satu fakta mulai terbuka. Ternyata, perusahaan kontraktor utama proyek tersebut adalah milik salah satu kerabat dekat pejabat tinggi di daerah itu. Perusahaan yang baru saja didirikan setahun terakhir, namun secara mencurigakan berhasil memenangkan tender besar. Tak hanya itu, harga pembangunan jalan yang disebutkan dalam laporan keuangan proyek itu jauh di atas standar kewajaran. Ironisnya, saat rakyat kecil disuruh minggir demi kemajuan, ternyata ada kong-kali-kong busuk di balik layar yang mengisap keuntungan dari penderitaan orang kecil. Kang Dedi mendesah panjang, matanya menyapu barisan pedagang yang masih berdiri dengan harapan. Ia tahu, ia tidak hanya sedang membela Mang Edi. Ia sedang menantang sistem yang sudah lama menindas dalam diam. Sore itu, Kang Dedi memanggil beberapa perwakilan dari media lokal dan nasional. Ia memberikan dokumen-dokumen hasil investigasi timnya. Dengan nada tenang tapi penuh tekanan, ia berkata di depan kamera, "Ini bukan sekadar lapak. Ini tentang keadilan. Tentang bagaimana proyek yang katanya untuk rakyat justru menindas rakyat. Kami punya bukti. Dan kami tidak akan diam." Dalam hitungan jam, berita meledak. Media sosial dibanjiri tagar dukung Kang Dedi dan selamatkan Mang Edi. Wartawan mulai berdatangan, merekam setiap detik kejadian, mewawancarai pedagang, warga, hingga tokoh masyarakat yang ikut hadir. Nama Kang Dedi kembali jadi topik nasional, bukan karena jabatan, tapi karena keberaniannya menghadang sistem yang korup. Sementara itu, para pengusaha dan pejabat yang namanya tercantum dalam dokumen Kang Dedi mulai panik. Telepon berdering tanpa henti. Ruang-ruang rapat darurat digelar. Mereka tahu, kalau ini terus bergulir, karir dan reputasi mereka bisa hancur dalam sekejap. Namun mereka lupa, kebenaran yang diperjuangkan dengan tulus lebih kuat dari tipu daya uang dan kekuasaan. Tak berselang lama, sebuah mobil hitam mewah berhenti di dekat lokasi kejadian. Dari dalamnya turun seorang pria tua berpakaian resmi, mengenakan peci dan kacamata hitam. Ia adalah wakil gubernur, tokoh yang selama ini jarang muncul ke publik.
Wajahnya tampak serius saat melangkah ke arah Kang Dedi yang masih berdiri kokoh di hadapan ekskavator. "Pak Dedi, kita harus bicara," ucapnya perlahan. Kang Dedi mengangguk. "Di sini saja, biar semua mendengar." Pejabat itu tampak sedikit gugup. Ia tahu, tidak mudah berhadapan langsung dengan tokoh sekeras Kang Dedi yang punya simpati rakyat. Tapi ia mencoba menyampaikan maksudnya. "Kami tidak berniat menyakiti pedagang. Ini hanya soal program pemerintah. Tapi kalau ada pelanggaran, kami akan tindak." Kang Dedi menjawab datar. "Kalau memang benar untuk rakyat, kenapa yang dirugikan justru rakyat? Kalau program ini jujur, kenapa dokumen keuangannya penuh manipulasi?" Kerumunan hening. Tak ada suara. Hanya suara angin yang meniupkan lembar-lembar koran yang berserakan. Wakil gubernur terdiam. Ia tak bisa menyangkal. Kang Dedi lantas menyerahkan dokumen hasil investigasi ke tangan sang pejabat. "Silakan bawa ini. Kalau Anda benar-benar mewakili rakyat, tunjukkan kebenaran. Tapi kalau tidak, kami akan lanjutkan perlawanan ini sampai titik akhir." Sore mulai berganti malam. Lampu-lampu mulai menyala, menerangi wajah-wajah lelah tapi penuh harap. Di tengah gelapnya malam, satu cahaya tetap menyala terang. Semangat perjuangan Kang Dedi dan warga kecil yang tak rela dilindas kesewenang-wenangan. Malam itu udara terasa berat. Meskipun ekskavator dan para petugas proyek sudah mundur, namun suasana di lapak Mang Edi masih mencekam. Pedagang-pedagang kecil tetap berjaga. Sebagian dari mereka membuat lingkaran obrolan, berbicara dengan suara pelan-pelan. Beberapa dari mereka tak sanggup menahan air mata. Bukan karena takut, tapi karena tak menyangka, masih ada orang seperti Kang Dedi yang sudi berdiri untuk mereka. Sementara itu, di salah satu hotel mewah di pusat kota, sebuah rapat tertutup berlangsung panas. 4 orang duduk melingkar di sebuah ruang VIP, wajah mereka tegang. Salah satunya adalah pejabat dinas infrastruktur, satu lagi komisaris utama dari perusahaan kontraktor proyek tersebut. 2 lainnya adalah orang yang selama ini dikenal dekat dengan elit politik di tingkat provinsi. "Kalau Dedi itu terus buka suara, habis kita," geram sang komisaris sambil menghantam meja. "Berapa banyak proyek kita yang bisa tercium kalau dia terus bongkar data kayak gitu?" "Tenang," kata pria berkacamata yang tampaknya lebih tenang dari lainnya. "Aku sudah komunikasi dengan pusat. Kita minta dia ditarik ke urusan lain. Kita bisa buat narasi kalau dia terlalu ikut campur urusan teknis lapangan. Tapi rakyat mendukung dia. Itu yang bikin bahaya," sahut pejabat dari dinas infrastruktur. "Kalau ini terus viral, kita nggak bisa tutupi anggaran yang udah dimanipulasi itu. BPK bisa turun tangan." Mereka tahu, waktu mereka makin sempit. Dalam beberapa jam terakhir, nama Kang Dedi menjadi trending nomor 1 di semua platform media sosial. Video dirinya menghadang ekskavator di depan lapak Mang Edi tersebar luas. Di komentar, netizen tak henti-hentinya menyuarakan dukungan. Tagar keadilan untuk pedagang kecil menggema, mengisi lini masa dengan cepat. Kembali ke Subang, di kediamannya yang sederhana, Kang Dedi sedang duduk di serambi depan. Ia tak bisa tidur malam itu. Matanya menatap kosong ke arah langit yang gelap tanpa bintang. Ia memegang selembar kertas, salinan kontrak proyek yang penuh dengan angka tak wajar dan tanda tangan pejabat-pejabat berpengaruh. Ia tahu, perjuangan kali ini bukan hanya soal pedagang kecil, tapi soal mentalitas negara. Tentang siapa yang berani bicara jujur di tengah kekuasaan yang terus menutup-nutupi kebenaran. Istrinya datang membawa teh hangat. "Kang, istirahat dulu," ucapnya lembut. "Besok pasti lebih berat." Kang Dedi hanya tersenyum tipis. "Abdi henteu lelah. Selama yang diperjuangkan ini bukan buat diri sendiri." Beberapa jam kemudian, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Kang Dedi menjawab pelan. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Pak Dedi, kami dari kementerian. Mohon Anda bisa datang ke Jakarta. Ada pembahasan penting terkait sikap Anda terhadap proyek di Subang." Nada suaranya dingin. Tak ada basa-basi. Lebih terdengar sebagai panggilan wajib dibanding undangan resmi. Kang Dedi menarik napas dalam. "Maaf, saya tidak bisa ke Jakarta. Kalau ada yang perlu dibahas, kirimkan utusan ke sini. Saya tidak tinggalkan rakyat yang sedang terancam." Telepon ditutup. Suasana kembali senyap. Tapi jelas, tekanan dari atas mulai terasa. Keesokan paginya, Kang Dedi disambut tamu tak terduga. 2 orang pria berbaju rapi datang ke kediamannya,
membawa map besar dengan logo kementerian di depannya. Mereka memperkenalkan diri sebagai tim verifikasi proyek nasional yang ditugaskan langsung untuk memediasi konflik lapangan. Pak Dedi, kami harap Anda bisa menahan diri. Proyek ini bernilai besar dan merupakan bagian dari program strategis nasional. Kalau ada kesalahan teknis, kita bisa evaluasi. Tapi jangan sampai opini publik mengganggu kestabilan, ucap salah satu dari mereka, diplomatis tapi syarat tekanan. Kang Dedi berdiri, menatap mereka tajam. Saya hanya akan tenang kalau rakyat saya juga tenang. Kalau kalian bisa pastikan semua pedagang itu bisa tetap hidup layak, silakan lanjutkan proyek kalian. Tapi kalau satu saja yang dipaksa pergi tanpa kejelasan, saya sendiri yang akan berdiri di hadapan kalian. Kedua pria itu saling pandang. Mereka tahu, ini tidak akan mudah. Tak berselang lama, seorang warga datang terburu-buru. Wajahnya panik. Kang Dedi, cepat. Mang Edi, pingsan di lapaknya. Didatangi orang tak dikenal semalam. Tanpa pikir panjang, Kang Dedi berlari ke lokasi. Di sana, Mang Edi sudah tergeletak, dibantu warga sekitar. Di tangannya, tergenggam secari kertas kecil bertuliskan ancaman. Jangan campuri urusan besar. Kalau tidak, kalian akan hilang satu-satu. Langit pagi masih kelabu saat Kang Dedi tiba di lapak Mang Edi. Suasana sekitar tampak tegang dan penuh kekhawatiran. Warga kecil yang selama ini berharap pada perjuangan Kang Dedi kini menyaksikan dengan cemas kondisi Mang Edi yang terbaring lemah. Wajah Mang Edi yang biasanya penuh semangat kini pucat dan berkeringat dingin. Kang Dedi menunduk dan memegang tangan Mang Edi dengan erat. Mang, ini bukan hanya tentang lapak. Ini soal harga diri kita bersama. Kita harus tetap kuat, ucapnya perlahan, mencoba menguatkan hati orang yang selama ini jadi simbol perjuangan mereka. Warga mulai berkumpul, raut wajah mereka penuh tanya dan takut. Kang Dedi, ancaman itu serius. Kita harus bagaimana? Suara seorang ibu di ujung kerumunan pecah. Kang Dedi menghela napas panjang. Kita tidak boleh takut dengan ancaman yang dibuat untuk memecah belah kita. Tapi kita juga harus cerdas. Kita hadapi ini dengan langkah yang tepat, bukan emosi yang membabi buta. Ia lalu mengajak perwakilan warga untuk berkumpul di rumahnya, menyusun strategi menghadapi tekanan yang semakin intens. Tak hanya ancaman fisik, tapi juga intimidasi hukum dan politik mulai mengintai. Kang Dedi tahu, jika ia kalah, maka bukan hanya lapak-lapak kecil yang hilang, tapi suara rakyat kecil yang selama ini terlupakan. Sementara itu, di balik gedung megah, para elit politik dan pengusaha sedang merancang langkah baru. Mereka berencana menggunakan segala cara, dari politik uang sampai media kampanye hitam, demi menyingkirkan Kang Dedi dan menggusur para pedagang. Namun mereka lupa satu hal, semangat dan keberanian seorang Kang Dedi tidak mudah dipadamkan. Dalam pertemuan rahasia, salah satu tokoh berkata, kalau kita jatuhkan Kang Dedi, berarti kita hancurkan semua yang dia perjuangkan. Kita harus pintar, jangan sampai rakyat makin bersimpati padanya. Rencana itu semakin menegaskan bahwa pertarungan ini bukan hanya soal tanah dan proyek miliaran, tapi juga pertarungan nilai dan integritas. Di lapak Mang Edi, malam mulai tiba. Kang Dedi duduk di tengah-tengah warga yang masih berjaga, memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah mereka. Ini bukan saatnya mundur. Ini saatnya kita buktikan. Kita bisa berdiri bersama walau diterpa badai. Di balik keteguhan itu, Kang Dedi tahu ia harus membuat pilihan sulit. Ia harus memutuskan apakah akan terus melawan sendirian atau mencari dukungan lebih luas, bahkan dari luar wilayahnya. Perjuangan ini semakin berat, tapi ia yakin Allah selalu bersama mereka yang berjuang demi kebenaran. Seiring berjalannya waktu, berita tentang perjuangan Kang Dedi melawan proyek yang mengancam lapak pedagang kecil mulai meluas hingga ke kota-kota lain di Jawa Barat bahkan nasional. Media lokal dan nasional mulai menyorot aksi beraninya menghadang alat berat di lapak Mang Edi. Video dan foto Kang Dedi yang berdiri tegar di depan ekskavator dengan latar belakang wajah pedagang kecil yang penuh harapan beredar viral di internet. Dukungan datang bertubi-tubi, bukan hanya dari warga sekitar, tapi juga dari aktivis sosial, organisasi peduli hak rakyat kecil, bahkan beberapa politisi dari partai lain yang selama ini diam pun mulai angkat bicara. Tagar keadilan untuk pedagang kecil terus menguat di media sosial, hingga akhirnya menjadi trending topik nasional. Namun, tekanan juga bertambah. Para pejabat dan kontraktor proyek tak tinggal diam. Mereka semakin agresif dengan melibatkan aparat keamanan dan pendekatan hukum. Surat peringatan, ancaman pencopotan lapak secara paksa,
hingga kampanye hitam mulai dilancarkan. Kang Dedi dan para pedagang kecil menjadi target intimidasi yang tidak hanya fisik, tapi juga psikologis. Di tengah ketegangan ini, Kang Dedi memutuskan untuk menggelar rapat besar yang melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari pedagang kecil, tokoh masyarakat, aktivis, hingga perwakilan lembaga hukum dan media. Dalam rapat yang digelar di Balai Desa, Kang Dedi memberikan motivasi dan arahan. Perjuangan ini bukan hanya untuk kita di Subang, tapi untuk seluruh rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan. Kita harus bersatu, dan kita harus cerdas. Kita lawan bukan hanya dengan keberanian, tapi dengan strategi yang matang, tegasnya sambil menatap penuh semangat ke arah hadirin. Salah satu aktivis yang hadir berkata, "Pak Dedi, kami siap membantu membawa kasus ini ke tingkat nasional, bahkan internasional jika perlu. Kita akan dorong agar pemerintah pusat memperhatikan ini secara serius." Kang Dedi mengangguk, "Ini saatnya kita bangun kekuatan bersama, agar suara kita tidak hanya terdengar, tapi juga didengar dan diperhitungkan." Di luar rapat, suasana kota mulai berubah. Para pedagang yang dulu dipandang sebelah mata kini mendapat simpati dan perhatian. Warga sekitar mulai bergotong royong membantu menjaga lapak, menyediakan makanan, dan memberi semangat. Bahkan sejumlah artis dan influencer mulai mengunjungi lokasi untuk memberi dukungan moral. Namun di sisi lain, pengusaha besar yang berambisi melanjutkan proyek itu juga mengintensifkan lobi-lobi politik. Mereka menggunakan segala cara agar proyek tetap berjalan, termasuk upaya untuk menggiring opini publik melalui media massa yang mereka kuasai. Suatu malam, Kang Dedi menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. "Berhenti sekarang atau konsekuensinya lebih berat. Ini peringatan terakhir." Pesan itu membuat udara di sekitar Kang Dedi semakin berat. Ia tahu ancaman ini nyata dan berbahaya. Namun semangatnya tak goyah. "Saya berdiri untuk rakyat kecil, bukan untuk kepentingan pribadi," katanya pada istrinya dengan suara tegas. "Kalau kamu ragu, ingat janji kita kepada mereka yang berharap," kata istrinya menguatkan. Kang Dedi kemudian mengajak seluruh pedagang dan relawan untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. "Kita harus siap dengan segala risiko, tapi kita tidak akan mundur." Hari-hari berikutnya menjadi saksi dari sebuah pertarungan yang semakin intens. Apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan nasib lapak-lapak kecil dan keberanian seorang Kang Dedi yang tak pernah padam. Malam itu, suasana di sekitar lapak Mang Edi terasa berbeda. Angin dingin berhembus pelan, menyusup ke sela-sela tenda kecil yang didirikan para pedagang. Namun, dinginnya malam bukanlah yang membuat semua orang was-was, melainkan bayangan ancaman yang kian nyata mengintai mereka. Kang Dedi duduk di tengah kerumunan kecil, ditemani beberapa relawan yang berjaga bergantian. Lampu senter kecil menerangi wajah-wajah lelah namun penuh semangat. Mereka tahu, ancaman bukan hanya sebatas kata-kata, tapi juga tindakan yang bisa datang kapan saja. Tiba-tiba terdengar suara kendaraan berat melintas di jalan utama menuju lapak. Semua terdiam. Sebuah mobil hitam berplat nomor resmi pejabat berhenti tepat di depan lapak. Dari dalam turun beberapa pria berpakaian resmi dengan wajah dingin. Mereka membawa surat peringatan resmi dari pemerintah daerah, memerintahkan penghentian aktivitas lapak dan pembongkaran paksa. Kang Dedi berdiri tegak. "Ini bukan sekadar surat biasa. Ini adalah alat untuk menekan kami agar menyerah," ucapnya dengan suara tegas. Ia mengangkat surat itu tinggi-tinggi agar semua bisa melihat. Salah satu pejabat tersebut mencoba menjelaskan, "Kami hanya menjalankan perintah dari atas. Proyek ini sudah mendapatkan izin resmi. Tidak ada ruang untuk negosiasi." Warga kecil yang selama ini bergantung pada lapak mulai berbisik cemas. Namun Kang Dedi segera memotong, "Izin resmi bukan berarti mengabaikan hak dan keberlangsungan hidup kami. Kami menuntut keadilan, bukan amarah." Ketegangan semakin memuncak ketika sekelompok aparat keamanan datang untuk mendukung pejabat tersebut. Mereka mulai menyiapkan alat berat untuk mulai pembongkaran. Tapi Kang Dedi dan warga tidak tinggal diam. Dengan suara lantang dan penuh semangat, Kang Dedi memimpin warga untuk menghalangi alat berat itu. "Lapak ini adalah sumber penghidupan kami. Kami tidak akan membiarkan kalian merusaknya begitu saja." Suasana semakin ramai dan gaduh, sampai akhirnya beberapa tokoh masyarakat yang lebih tua turun tangan menenangkan kerumunan. Mereka mengingatkan semua untuk tetap tenang dan menjaga ketertiban. Di tengah keramaian itu, seorang wanita muda dari komunitas pedagang maju dan berkata, "Kami siap berjuang, tapi kami juga ingin solusi damai. Kami ingin bicara, bukan bertarung." Kang Dedi mengangguk setuju.
Ia mengajak pejabat dan warga duduk bersama untuk membuka dialog. Meskipun tekanan dan ancaman kian berat, semangat persatuan dan solidaritas antar warga kecil semakin kuat. Malam itu menjadi titik penting. Mereka membuktikan bahwa keberanian dan kekuatan suara rakyat kecil tidak bisa dipandang sebelah mata. Di tengah segala ancaman, mereka tetap berdiri bersama, menjaga harapan dan mimpi yang tidak boleh padam. Pagi menjelang dengan sinar matahari yang mulai mengintip dari balik awan kelabu. Namun di lapak Mang Edi, udara masih dipenuhi ketegangan yang belum mereda. Peristiwa malam sebelumnya menjadi pembakar semangat sekaligus ujian bagi warga dan Kang Dedi. Setelah pertemuan singkat di tengah malam, Kang Dedi menggerakkan langkahnya ke berbagai pelosok desa, mengumpulkan dukungan lebih luas. Ia berbicara kepada para tokoh masyarakat, aktivis, dan bahkan pejabat pemerintah yang masih memiliki hati nurani. Kita berada di persimpangan jalan, katanya dengan suara tegas namun penuh harapan. Jika kita mundur, semua akan hilang. Tapi jika kita bersatu, kita bisa menghentikan proyek yang tidak adil ini. Respon yang didapat beragam. Ada yang takut, ada yang ragu, namun banyak pula yang mulai percaya dan siap berdiri bersama. Solidaritas semakin terasa nyata ketika komunitas pedagang kecil, para ibu-ibu, dan pemuda mulai membentuk barisan pengaman lapak. Di sisi lain, pengusaha besar dan pejabat yang mendukung proyek mulai mengerahkan kekuatan mereka. Media yang dikuasai mereka mulai menebar narasi negatif terhadap Kang Dedi dan warga, menyebut mereka sebagai penghambat pembangunan dan kemajuan. Namun Kang Dedi tetap tenang dan fokus. Ia mengorganisir aksi damai yang melibatkan ratusan orang. Aksi ini dirancang bukan hanya sebagai protes, tapi sebagai panggilan untuk keadilan dan kemanusiaan. Hari itu, lapak Mang Edi berubah menjadi pusat perhatian. Bendera-bendera kecil berwarna-warni berkibar, suara doa dan nyanyian rakyat kecil menggema. Wajah-wajah penuh harapan saling bertemu, menguatkan satu sama lain. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara sirene. Aparat keamanan kembali mendekat dengan kendaraan lengkap. Namun kali ini mereka dihadang oleh barisan warga yang sudah bersiap, dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Kang Dedi maju ke depan, berdiri tegak sambil memegang mikrofon. Kami bukan musuh pembangunan. Kami hanya menuntut keadilan dan keberpihakan kepada rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan. Momen itu menjadi titik balik. Dukungan dari masyarakat luas dan sorotan media yang makin intens membuat pemerintah pusat mulai memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Meski ancaman terus membayang, Kang Dedi dan warga kecil tetap bertahan. Mereka tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya soal lapak, tapi soal martabat dan masa depan mereka. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang masih terasa, namun semangat perjuangan Kang Dedi dan para pedagang kecil tak pernah padam. Setelah aksi damai yang begitu masif, akhirnya pemerintah pusat menurunkan tim investigasi khusus untuk meninjau proyek miliaran yang menimbulkan kontroversi ini. Tim tersebut datang dengan tujuan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan menilai dampak proyek terhadap kehidupan pedagang kecil yang telah bertahun-tahun menggantungkan hidupnya di lapak tersebut. Kang Dedi menjadi juru bicara utama yang mewakili suara rakyat kecil. Setelah serangkaian pertemuan dan pemeriksaan, tim investigasi merekomendasikan penghentian sementara proyek dan dilakukannya revisi rencana pembangunan agar tidak merugikan warga. Keputusan ini disambut dengan sorak-sorai dan air mata haru oleh para pedagang dan pendukung yang selama ini bersatu dalam perjuangan. Kang Dedi berdiri di tengah lapak yang kini ramai oleh warga yang bersuka cita. Ia menatap wajah-wajah penuh kebahagiaan dan berkata dengan suara yang penuh keyakinan, "Perjuangan ini bukan hanya milik kita hari ini, tapi untuk generasi yang akan datang. Kita telah membuktikan, suara rakyat kecil bisa mengalahkan kekuatan besar jika kita bersatu dan berani." Tak lama kemudian, pembangunan yang berwajah baru pun dimulai. Proyek itu kini dirancang lebih ramah lingkungan dan memberi ruang khusus bagi pedagang kecil agar tetap bisa melanjutkan usaha mereka tanpa terganggu. Lapak Mang Edi pun direnovasi dengan fasilitas yang lebih baik, menjadi simbol perjuangan dan kemenangan rakyat kecil. Kisah keberanian Kang Dedi menyebar luas, menginspirasi banyak daerah lain yang menghadapi masalah serupa. Ia menjadi contoh nyata bahwa keberanian dan keadilan tidak bisa dibungkam oleh kekuatan materi atau tekanan politik. Di tengah kegembiraan, Kang Dedi tetap rendah hati. Ia tahu perjuangan ini belum selesai, masih banyak tantangan di depan. Tapi untuk saat ini, kemenangan ini menjadi pelita yang menerangi jalan panjang keadilan dan harapan baru. Dengan langkah tegap, Kang Dedi dan warga kecil melangkah maju bersama, menyongsong masa depan yang lebih adil dan penuh keberanian.
Perjuangan Kang Dedi dan para pedagang kecil mengajarkan kita bahwa keberanian dan persatuan dalam menghadapi ketidakadilan adalah kunci untuk mengubah keadaan. Tidak peduli seberapa besar rintangan yang menghadang, jika hati tulus dan tekad kuat, maka keadilan akan menemukan jalannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd pukul 13.11. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk beri komentar, like, dan subscribe agar saya bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya.